Take 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wahyuningsi dari kelas MBSE semester 6 IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis plan saya di dalam mata kuliah manajemen UMKM. Di sini saya akan memperkenalkan bisnis saya, yaitu tentang usaha di bidang kuliner, atau di sini saya berfokus di usaha minuman, di mana yang kami akan berikan ke usaha tersebut yaitu sebuah coffee shop yang diberi nama dengan Kadil Coffee. Nah, pada era ini usaha yang sedang marak yaitu di bidang makanan dan minuman, bukan? Nah, salah satu usaha yang sedang berkembang di sini adalah tentang coffee shop atau kedai kopi. Banyaknya coffee shop dikarenakan untuk saat ini kopi merupakan minuman yang digandrungi oleh anak muda, baik pun itu perempuan ataupun laki-laki. Bukan hanya untuk kaum muda juga, kopi juga minuman untuk semua masyarakat, baik itu muda ataupun tua. Dalam visi perusahaan kami yaitu menjadikan coffee shop Kadil Coffee ini sebagai satu-satunya kopi yang ternyaman dan berkualitas dan membentuk usaha yang mandiri. Adapun misi yang bisa dicapai yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan, dan yang kedua yaitu kualitas yang terbaik untuk memperoleh pelanggan, kemudian juga selalu menjaga kebersihan baik itu dari tempat ataupun makanan dan minumannya. Untuk tujuan usahanya diberlakukan oleh perusahaan kami yaitu menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung dan juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan penghasilan dari warga sekitar. Kemudian, profil usahanya itu, Kadil Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, terutama di bidang minuman. Usaha ini menjual berbagai kopi dan minuman lainnya, serta makanan tambahan. Jadi, ciri khas dari Kadil Coffee ini yaitu memberikan kepada pelanggannya dengan ramuan kopi yang nikmat, dan tata letak dari sebuah kedai ini yaitu dengan suasana perdesaan yang asri, dan menu dari Kadil Coffee ini menyediakan bermacam kopi dari berbagai macam kopi, dari Arabica, Robusta, atau kopi-kopi latte lainnya. Alamat dari perusahaan ini yaitu di Desa Gondosari, RT 1 RW 1 Gebok Kudus. Jadinya prospek usaha ini yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu muda, tua, perempuan, laki-laki, dan lainnya. Karena bisnis kopi yang karena target pasar kami adalah masyarakat yang doyan minum kopi, juga suka menyukai bercengkrama, bersosialisasi dengan teman-temannya, atau kata bahasanya nongkrong. Itu adalah prospek usaha kami. Kemudian aspek hukum dan legalitas usaha. Jadi usaha kopi ini didirikan pada awalnya dijalankan di tahun 2017, dan legalitas usaha ini yaitu perusahaan kami memiliki beberapa dokumen yang berbadan hukum dan menjalankan bisnis ini sebagai bekal agar usaha ini semakin maju dan lancar. Adapun legalitas usaha yang dimiliki seperti surat izin usaha dari pemerintah setempat dan juga akta notaris ataupun lainnya. Kemudian dari segi badan hukum yang dimiliki oleh Kadil Coffee ini yaitu merupakan perusahaan perorangan, di mana seseorang yang memiliki, di mana saya sendiri sebagai pemilik, dan yang mengolah dari aspek manajemennya sampai ke bidang produksinya itu diatur oleh pemiliknya sendiri. Jadi tidak ada campur tangan orang lain. Untuk perizinan usaha, izin yang sudah dikantongi dari Kadil Coffee ini seperti surat izin usaha perdagangan, dan juga izin mendirikan bangunan. Bukti diri yaitu bukti diri kami memiliki bukti diri mengenai identitas kami sebagai pemilik usaha, yaitu surat yang telah diketahui oleh tingkat kecamatan tersebut dan juga KTP. Sekian dari pengenalan usaha kami, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wahyuningsih dari MBSE semester 6 IAIN Kudus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang proposal business plan manajemen UMKM, dan pada hari ini saya akan melanjutkan yaitu dari aspek manajemennya, di mana proposal bisnis ini saya menjadi dua, yaitu aspek manajemennya yaitu tim manajemen dan juga struktur organisasinya. Nah, komponen organisasi yang akan diterapkan yaitu satu, owner atau sebagai pemilik yang akan bertanggung jawab atas semua kegiatan di perusahaan Kadul Coffee ini. Dan yang kedua yaitu satu orang sebagai manajer operasi, di mana manajer operasi ini bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi dengan karyawan lainnya. Nah, untuk manajer operasi ini mendapatkan gaji sebesar 2.200.000 per bulan dalam masa kerja 25 hari. Dan yang ketiga yaitu satu orang sebagai SPV atau supervisor, di mana SPV ini sebagai pengawas semua kegiatan usaha agar semuanya baik, rapi, efektif, dan efisien, baik itu dari SDM-nya, keuangannya, ataupun proses produksinya. Nah, dari SPV ini mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan pada masa kerja sebanyak 25 hari. Dan yang keempat ini yaitu dua orang kasir yang bertanggung jawab atas semua pencatatan, semua transaksi dari kegiatan bisnis di Kadul Coffee ini. Untuk gajinya dalam per bulannya itu sebanyak 1.800.000 rupiah dalam masa kerja 25 hari juga. Dan yang kelima yaitu Kadul Coffee ini juga membutuhkan barista, karena yang dijual itu kan kafenya juga, dua orang barista, kemudian yang akan menyiapkan kopi dengan layak yang untuk diperjualbelikan. Untuk bayarannya, untuk gajinya itu sebesar 1.800.000 per bulan, masa kerja 25 hari. Dan untuk dapurnya itu kami membutuhkan seorang koki terus atau juru masak itu sebanyak 4 orang, dimana ini yang akan menyajikan makanan yang ada di menu coffee shop di Kadul Coffee ini. Dan yang ketujuh yaitu kami membutuhkan sebanyak 6 pelayan dahulu untuk pembukaan ini, 6 pelayan dahulu sebagai pengantar makanan atas pesanan yang ada dalam konsumen tersebut. Untuk dan itu adalah tim manajemen dari Kadul Coffee ini. Untuk yang kedua yaitu struktur organisasi, dan struktur organisasinya yaitu seperti nanti kalau saya taruh di sini. Kemudian yang pertama yaitu owner di atas, kemudian membawahi yaitu sebagai manajer, dan di sini manajernya bernama Elsa Juliana, kemudian membawahinya yaitu SPV tadi atau pengawas, yaitu di sini saya menunjuk sebagai Aditya Vincent, dan dalam SPV ini mempunyai bawahan yaitu sebagai kasir, barista, sama koki dan pelayan. Nah, sekian dari presentasi saya pada minggu ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wahyuningsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal bisnis plan saya. Pada minggu ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kegiatan bisnis plan di bidang aspek pasarnya. Untuk yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu jenis barang yang akan dijual. Jenis barang yang akan dijual pada coffee shop Kadul Coffee ini yaitu menjual berbagai minuman, kopi, dan berbagai makanan pelengkap lainnya. Kemudian untuk target pembeli, coffee shop Kadul Coffee ini memasarkan kepada semua kalangan, baik dari usia, kemudian pria atau wanita, mahasiswa ataupun apapun itu. Kedai ini dibuka di tempat yang mudah diakses, baik itu lokasinya, dan lokasi ini
cukup strategis untuk diakses dari kalangan pelajar, mahasiswa, terus para pekerja kantor atau lainnya. Kemudian Kadul Coffee Shop ini juga berharap masyarakat menyukai produk kami dan menu pelengkap dari kami, kemudian akan melakukan pembelian ulang kembali. Kemudian dalam yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu segmentasi pasarnya. Untuk segmentasi pasarnya di sini ada dua, yaitu segmentasi pasar dari berdasarkan demografis, kemudian segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Nah, yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan demografis. Untuk yang kami tuju yaitu dari umur kurang lebih umur 15 tahun sampai 50 tahun kira-kiranya. Dan yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan psikografis, di mana kami memilih yaitu dari gaya hidup dan kelas sosial. Dari gaya hidupnya itu kami memilih dari yang sangat sederhana. Kemudian untuk yang kelas sosial yaitu kelas bawah sampai kelas menengah. Kemudian dari itu daerah penjualannya, untuk daerah penjualannya Kadul Coffee Shop ini berlokasi di Desa Gondosari, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus. Nah, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang kondisi pasarnya. Salah satu ciri dari perilaku konsumen di Indonesia yaitu melakukan perkumpulan, di mana baik itu berkumpul untuk kepada teman, terus kepada saudara, kerabat, atau bahkan teman kerja, teman atau lainnya. Nah, biasanya tempat berkumpulnya itu kan ada di kafe, kemudian ada di mall atau di lainnya. Itu sebabnya fasilitas dari situ sebagai tanggapan atas perilaku konsumen yang demikian. Perilaku suka berkumpul merupakan ciri khas indikator bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Kudus ini mempunyai atau memiliki kehidupan sosial yang kuat. Kemudian potensi pembeli di sekitar Kadul Coffee ini sangat berpotensial untuk bisa membeli produk yang ada di Kadul Coffee ini dikarenakan lokasi yang strategis tadi. Kemudian Kadul Coffee Shop ini juga ditujukan oleh semua kalangan yang menyukai kopi maupun tidak, karena di situ ada menu lainnya. Kemudian harganya yang dijangkau untuk semua kalangan atau pembeli. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu tentang permintaannya. Coffee shop Kadul Coffee ini menyediakan minuman yang sesuai dengan selera pesanan pelanggan dengan menawarkan menu minuman kopi terus yang bervariatif banget. Kemudian yang diciptakan secara kekinian juga demi pemasaran yang memadai. Kemudian coffee shop Kadul ini juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pelayanan yang terbaik untuk kami kepada mereka. Kemudian untuk penawarannya, kapasitas pesaing utamanya ini yaitu sangat besar dan kompetitif untuk berusaha ini, karena kami harus melakukan planning dalam usaha bisnis ini dengan baik. Kemudian rencana penjualannya ini, untuk rencana penjualannya sendiri, Kadul Coffee ini berbasis usaha franchise. Kami memulai dari satu franchise, kemudian bila usaha bisnis ini lancar atau berkembang, kami akan memperluas wilayah kami dan juga fasilitas kami yang tentunya untuk menarik konsumen. Kemudian pangsa pasar yang ditunjukkan untuk kalangan ini yaitu sudah saya jelaskan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas yang menyukai minuman berbahan dasar kopi. Kemudian untuk pemasarannya yaitu ada 4P, produk, price, promotion, dan place-nya. Nah, kemudian untuk produknya itu yaitu kami menggunakan tadi berbagai jenis kopi dan serta baik itu merupakan kualitas negeri maupun luar negeri. Menjual produknya berbagai jenis kopi, yakni dari kopi aren, cappuccino, atau vanilla latte, atau mocha modern atau lainnya. Kemudian untuk harga, dari harga ini yaitu macam-macam menu minuman kopi, baik itu esnya maupun panasnya atau kopi panasnya itu dengan harga sekitaran dari 10.000 sampai 25.000, cukup
terjangkau dari harga-harga kopi kekinian lainnya. Kemudian ada berbagai minuman lainnya seperti jus atau apapun, atau minuman lainnya. Kemudian ada juga kue snack atau dan sebagainya, itu dengan harga yang cukup terjangkau untuk dijangkau oleh sesuai target dari pelanggan kami. Kemudian dari strategi price-nya itu juga kita memberikan potongan harga untuk setiap pembelian makanan dan minuman yang telah terjadi. Nah, baik itu sudah mencapai dari seumpamanya batas dari 50.000 belanjanya, maka kita akan diskon atau berapa seperti itu. Kemudian strategi lainnya yaitu dari strategi promosi. Dari Kadal Coffee ini kami juga membuka melakukan penjualan secara langsung dengan konsumen, dan kemudian promosi lainnya yaitu kami menyebarkan brosur, kemudian pemasaran melalui media online untuk saat ini yang bisa menyakup semua konsumennya, kemudian dari koran atau radio serta lain-lainnya. Kemudian untuk 4P lainnya yaitu place atau tempat, kami membuka warung coffee shop ini di dekat dengan semua konsumen dan lokasinya strategis sehingga produk mudah untuk dicari konsumen. Terima kasih atas semuanya. Apabila ada salah kata maupun apapun itu dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wahyuningsih dari MBSE semester 6 di IAIN Kudus. Dan di sini dalam mata kuliah Manajemen UMKM, saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis plan saya di bidang coffee shop Kadal Coffee. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang aspek operasionalnya. Dimana tentunya aspek operasionalnya itu dalam kegiatan coffee shop Kadal Coffee ini. Nah, sebuah kedai kopi itu harus memiliki fasilitas-fasilitas yang memiliki standar persyaratan yang diperlukan untuk menunjang operasionalnya. Contohnya antara lain yaitu persyaratan fisiknya, kemudian manajemen operasionalnya, kemudian dari pelayanannya. Dari ketiga ini akan menentukan kualitas dan kelas dari coffee shop tersebut. Nah, yang persyaratan fisik ini kan ada dua, yaitu persyaratan fisik umum, kemudian ada persyaratan fisik ruang, dimana ini sangat penting untuk dijaga atau untuk harus dirapatkan seperti itu untuk persiapan secara matang. Nah, kemudian dalam di sini ke aspek operasionalnya itu yang pertama saya akan lakukan yaitu analisis lokasi, di mana lokasi tersebut di Jalan Gondosari ya, yang kemarin-kemarin saya sudah sangkut pautkan, karena lokasi tersebut sangat strategis, dilalui oleh beberapa mahasiswa pelajar, kemudian tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 20 menitan. Kemudian masyarakat umum pun bisa selain dari golongan pelajar ataupun mahasiswanya. Kemudian untuk rencana produksinya yaitu dari segi bangunan yang akan dipakai untuk mendirikan coffee shop ini seperti bentuk ruko yang didesain layaknya warung atau coffee shop yang kekinian dan lebih minimalis. Kemudian untuk mesin dan peralatan yang diperlukan dalam membantu operasionalnya yaitu seperti mesin kopi atau alat pembuat kopi, kemudian maksudnya itu untuk mengubah bubuknya tersebut, kemudian coffee maker yaitu alat yang dipakai untuk mencampur bahan dasar kopi, kemudian ada blender, kemudian ada cangkir, terus gelas plastik, piring dan lainnya. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kopi tersebut, di sini ada biji kopi, yaitu sebagai bahan dasar dari perusahaan ini. Karena yang kami jual itu perusahaan kopi ya. Kemudian ada gula, yang di sini ada dua, yaitu gula aren dan gula putih. Kemudian ada milk
terus karamel, terus kemudian sirup, es batu, dan lain-lainnya. Kemudian dalam proses pengolahan di dalam perusahaan Kadil Coffee ini memilih biji kopi yang berkualitas tentunya untuk menunjang keberhasilan dari coffee shop ini. Kemudian memanggang biji kopinya, kemudian menggiling kopi dengan mesin kopi tersebut, kemudian memasukkan biji kopi yang sudah digiling tersebut ke dalam coffee maker untuk diproses sesuai dengan pesanan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan atau sebagai menu pembantu yaitu seperti kompor gas, wajan, terus microwave, teflon, dan lain-lainnya. Kemudian untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan atau seperti penunjang ya untuk makanan ini yaitu seperti telur, kemudian nasi atau beras, terus daging, terus kentang, terus spaghetti, terus sausnya. Kemudian untuk pelengkapnya itu seperti bumbu masaknya. Terus kemudian di proposal bisnis ini juga ada inventaris warung kopi, yaitu yang sudah saya taruh di proposal bisnis ini. Seperti mesin kopi di situ ada 1 biji, kemudian coffee makernya juga ada 1, kemudian lemari pendingin, terus dispensernya juga 1, kemudian kompor gasnya juga ada 2, kemudian ada microwave, terus ada mesin kasir, terus ada komputer, kursi, meja, dan sofa sebagai peralatan di dalam perusahaan kedai kopi ini. Nah, untuk operasionalnya juga yaitu kami ada kendaraan untuk operasional coffee shop Kadil Coffee ini yaitu sebuah 2 motor yaitu untuk operasional kegiatan di Kadil Coffee seperti untuk jika ingin membeli barang yang untuk perlengkapan di perusahaan. Kemudian bahan baku yang diperlukan itu kan ada biji kopi untuk bahan dasar kopi, kemudian air gula, baik itu gula putih maupun gula aren, dan juga ada spaghetti, telur, dan lainnya itu sebagai bahan pelengkapnya untuk pembuatan makanan. Dan untuk tata letak bangunan di Kadil Coffee ini yaitu berada di pinggir jalan raya dekat dengan pertokoan dan perkantoran seperti puskesmas, terus kemudian ada koramil, terus kemudian kantor kecamatan seperti itu. Dan di sekitar warung kopi ini juga terdapat banyak jenis usaha makanan yang tentunya kami bisa berinovasi, dan yang menurut saya yang kurang itu ya di tempat tersebut perusahaan kopinya, dan ini saya yakin untuk bisa melakukan persaingan. Sekian presentasi dari aspek operasional dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan melanjutkan presentasi saya pada mata kuliah manajemen UMKM, di mana pada minggu ini atau hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis plan saya di bidang aspek SDM atau sumber daya manusia. Jenis usaha yang saya lakukan itu kan berjenis coffee shop Kadil, yang saya beri nama itu Kadil Coffee, di mana dalam aspek SDM ini jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk coffee shop Kadil Coffee ini yaitu terdiri dari owner sendiri, kemudian 1 orang sebagai manajer operasi yang untuk mengoperasikan yang bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi, kemudian ada SPV yang membantunya, kemudian ada seorang kasir, kemudian seorang yang bekerja di dapur, kemudian seorang pengantar makanan atau pramusaji. Kurang lebih dalam gambaran SDM-nya itu yaitu 2 orang yang ada di kantor, kemudian 13 karyawan yang ditempatkan di coffee shop ini. Kemudian
dalam gambaran kebutuhan SDM-nya ini, Kadul Coffee Shop ini yaitu membutuhkan 4 bagian, membagi 4 bagian, yaitu bagian produksi, bagian operasi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Kemudian untuk bagian produksi yaitu untuk mengembangkan dan kualitas produksinya, tentunya tugasnya itu. Kemudian di bagian operasi yaitu untuk mengurus perlengkapan dan jalannya usaha Kadul Coffee ini. Kemudian dalam bagian pemasaran yaitu mempromosikan agar coffee shop Kadul Coffee ini semakin terkenal dan semakin dikenal sama masyarakat. Kemudian untuk bagian keuangan yaitu tugasnya untuk mencatat transaksi laporan keuangan pada coffee shop Kadul Coffee ini. Kemudian dalam rencana pengembangan SDM-nya ini, Kadul Coffee Shop ini juga melakukan pada awal perekrutan karyawan ada status magang di sini dikarenakan untuk mengetahui seberapa mengetahui seberapa karyawan itu dalam niat bekerja dan keseriusannya, kemudian juga ketelatennya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelatihan tentang job mereka atau job description mereka yang akan mereka kerjakan, yang tentunya akan menambah kualitas dari coffee shop ini. Kemudian yaitu terdapat reward atau ada biaya intensif atau sebagai kenaikan jabatan jika karyawan itu memang berprestasi dan bisa membangun citra baik pada coffee shop Kadul Coffee ini. Sekian dari aspek SDM dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kemudian dilanjutkan aspek keuangan pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Wahyuningsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bisnis plan saya tentang perusahaan Kadul Coffee, sebuah coffee shop. Dan pada minggu ini saya akan mempresentasikan tentang aspek keuangannya, dimana dimulai dari sumber modalnya. Sumber modal dari perusahaan coffee shop Kadul Coffee ini yaitu menggunakan untuk memenuhi beban-beban awalnya, terus kemudian properti modalnya itu, dan sebagai perencana selanjutnya sumber dana yang digunakan di dalam perusahaan kami yaitu bersumber dari 70% bersumber dari dana sendiri atau modal sendiri, kemudian sisanya 30% itu bersumber dari pinjaman atau investor, dimana ada yang pinjaman dari bank maupun pinjaman dari keluarga sendiri. Kemudian untuk perkiraan finansialnya ini di sini yang saya akan jelaskan yaitu tentang keuntungan atau kerugian, yaitu sebagai proyeksi keuntungan atau kerugiannya. Untuk menentukan kafe mengalami keuntungan atau kerugiannya ini maka dilakukan pencatatan perkiraan tentang laba rugi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang pertama yaitu proyeksi laba rugi usaha, yaitu dari hasil penjualannya. Kira-kira yang kita taksir dari penjualan selama 1 tahun itu, penjualannya itu senilai 480 juta. Kemudian dikurangi dari biaya-biayanya, seperti di sini yang saya jelaskan yang saya paparkan, yaitu ada biaya produksi, kemudian ada biaya umum. Kemudian dalam biaya produksi itu seperti biaya bahan bakunya, biaya bahan penolongnya, kemudian biaya overhead pabriknya atau biaya lain-lain, kemudian ada juga biaya tenaga kerja. Kemudian dalam biaya umum itu ada biaya sewa, kemudian beban air, listrik, telepon, dan lain-lainnya ataupun kegiatan pemasarannya, termasuk di dalam biaya. Kemudian sekitar biaya pokok produksi yang kami cantumkan atau yang kami taksir itu senilai 355 juta rupiah. Kemudian dalam biaya umumnya itu senilai 46.400.000 rupiah, di mana uang tersebut nilainya ada biaya gaji per tahun yang
kemudian beban air, kemudian biaya bahan bakunya. Kemudian jika kita kurangkan dari total pendapatannya tadi yang 460 juta itu dikurangi dari total biayanya, itu laba kotornya yaitu sebesar 78.600.000 rupiah, atau kita nominalkan dalam per bulan kita bisa menghasilkan keuntungan sebesar 6.550.000 rupiah. Untuk biaya-biaya, rincian biayanya tersebut ada di proposal bisnis ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.